Karena itu saya ingin berbicara kepada kita semua terkait dengan generation, challenges and opportunities. Jadi ada tantangan, tetapi di tengah tantangan ada juga peluang. Nah, kita mau fokus kepada masalah atau kita mau fokus kepada solusi, itu tergantung pilihan kita. Semua aspek keberadaan hidup kita pasti ada tantangan. Ya, tapi di tengah tantangan itu kita tidak boleh menyerah, kita tidak pantang mundur, tetapi kita terus terhubung dengan Tuhan supaya kita bisa terus menjadi berkat di berbagai generasi di mana Tuhan izinkan kita hidup dan berada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Klik. Mari kita baca satu ayat saja, diambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, sekali lagi kita akan melihat, klik, beberapa tantangan yang dihadapi untuk melayani generasi masa kini. Dan sekali lagi saya tidak mau Anda terlalu fokus kepada generasi Z. Kalau Anda lahir sebagai generasi baby boomers, bisa jadi ini juga berlaku bagi Anda. Karena itu mari kita perhatikan setiap aspek daripada firman Tuhan pagi menjelang siang hari ini. Dan kita koreksi di mana hal-hal yang perlu kita koreksi dalam kehidupan kita. Sekali lagi ini bukan hanya firman untuk generasi Z, bukan hanya untuk generasi milenial, tetapi untuk kita semua. Klik. Apa tantangan pertama bagi generasi masa kini? Yang pertama adalah tentunya pengaruh teknologi dan media sosial yang kita semua ketahui. Ya, perkembangan teknologi, kemajuan teknologi yang begitu pesat. Sehingga penelitian menunjukkan bahwa generasi saat ini yang disebut sebagai generasi Z. Tapi sekali lagi ini bukan hanya generasi Z, tetapi semua generasi terpengaruh, terdampak oleh hal ini. Menghabiskan banyak waktu di media sosial dan platform digital. Hampir semua kita, kalau tidak semua, pasti punya medsos. Apakah Anda mau mengumumkannya kepada dunia atau tidak, tapi semuanya punya akses ke medsos. Dan sebuah studi dari Common Sense Media pada tahun 2021 melaporkan bahwa rata-rata remaja dan dewasa muda menghabiskan sekitar 7 jam per hari di depan layar untuk aktivitas non-akademik. Nah, sekali lagi begitu muncul statistik ini, saya pikir ini bukan hanya berlaku bagi remaja, tetapi juga generasi baby boomers, generasi X, ya, yang hidupnya simatupang, siang malam tunggu panggilan, kurang kerjaan, maka pasti kecenderungannya menghabiskan waktu di depan medsos. Dan hal ini menciptakan tantangan unik di dalam hal bagaimana kita berinteraksi dengan dunia dan bagaimana kita memahami diri kita sendiri. Karena begitu banyak informasi. Ya, kita akan mendalami hal ini lebih lagi di slide berikutnya. Kalau kita bisa lihat, klik. Menurut laporan Morning Consult, YouTube itu tetap platform yang paling banyak digunakan saat ini. Dan saya berbicara tentang global. Mungkin Anda tidak menggunakan YouTube, tetapi YouTube tetap yang paling populer di antara generasi Z. Lebih dari 80% Gen Z itu menghabiskan waktu mereka di aplikasi YouTube. Instagram itu di posisi yang kedua dengan 75%. TikTok 69%. Snapchat itu 63%, dan tentunya ada platform-platform digital lainnya yang tertera di sini yang juga disurvei. Jadi ini merupakan zaman informasi, zaman di mana pengetahuan
melimpah ruah. Apakah itu pengetahuan yang benar atau pengetahuan yang sesat, itu sulit dibedakan seringkali karena begitu banyaknya informasi. Dan salah satu akibatnya, salah satu resiko yang dialami oleh generasi kita masa kini, klik, itu adalah poin yang kedua, yang tantangan yang kedua, yaitu banyak orang mengalami krisis identitas dan nilai. Karena si A ngomong B, si C ngomong D. Kita nggak tahu antara B dan D siapa yang benar. Karena dua-duanya terdengar benar. Dan generasi masa kini, ini bukan hanya generasi Z tentunya, Anda dan saya dengan begitu banyaknya pengetahuan, begitu banyaknya informasi yang kita terima setiap hari, kita menghadapi krisis identitas dan nilai yang cukup signifikan. Karena dengan kita hidup di dunia yang terhubung secara global, maka kita diperkenalkan pada berbagai pandangan hidup, filosofi, norma budaya yang tidak selalu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita jarang membaca firman Tuhan, kita jarang merenungkan firman Tuhan, maka kita akan dibuat bingung karena semuanya terdengar bagus, terdengar baik, terdengar bijak. Tapi apakah semuanya itu benar? Bahkan survei dari Barna Group, ini satu grup yang seringkali melakukan survei di antara orang-orang Kristen, pada tahun 2019 menunjukkan bahwa hanya 4% dari Gen Z yang memiliki sudut pandang Alkitabiah terhadap dunia. Sudut pandang mereka, cara pandang mereka terhadap dunia lebih banyak dipengaruhi oleh medsos dan platform digital dibandingkan dengan firman Tuhan itu sendiri. Dan ini menunjukkan adanya krisis nilai yang perlu ditangani dengan hati-hati dan penuh kasih di dalam pelayanan. Kita tidak bisa dengan mudah menghakimi mereka, menghakimi satu sama lain hanya karena kita berbeda. Ironisnya, terjadi krisis ini di satu pihak, tapi di lain pihak, klik. Ini yang ironis, saudara. Karena ada satu survei yang menanyakan kepada Gen Z, dan sekali lagi ini mungkin bukan hanya berlaku bagi Gen Z, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita sudah cukup rajin membaca firman Tuhan? Apakah kita dengan tekun merenungkan firman Tuhan? Apakah kita dengan giat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan? Karena ternyata hanya 18,8% dari sekian banyak yang disurvei yang membaca Alkitab setiap hari atau minimal 5 kali di dalam seminggu. Tidak perlu tunjuk tangan Anda baca Alkitab berapa kali dalam satu minggu. 15,1% membaca Alkitab 3-4 kali dalam seminggu. Bandingkan dengan 7 jam satu hari, rata-rata kita scrolling TikTok, Instagram, Facebook. Ini nggak sebanding, saudara. Makanya terjadi krisis nilai, krisis identitas. Banyak anak muda yang tidak tahu siapa diri mereka. 23,5% hanya 1-2 kali dalam seminggu membaca firman Tuhan. 36,9%, ini kategori yang paling banyak, tidak rutin, jarang membaca firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Zaman sekarang kita kepenginnya semua instan, semuanya kita kepengen dari surga di drop ke kita, tanpa kita harus berbuat apa-apa.
Dan yang menyedihkan 5,8% tidak pernah membaca Alkitab. Kalau Anda Gen Z, di kategori mana Anda termasuk? Tapi sekali lagi pertanyaan ini bukan hanya untuk Gen Z, tetapi untuk semua orang Kristen dari berbagai generasi. Di kategori mana kita masuk? Yang lebih parah lagi adalah tidak masuk dalam statistik ini, tetapi ini statistik saya sendiri sebagai tambahan. Ada juga orang Kristen yang tidak pernah baca firman Tuhan, rajin ke gereja, tapi di gereja pun tidak dengar juga firman. Itu menurut saya lebih parah lagi. Masih mending yang kalau nggak pernah baca Alkitab, datang ke gereja, dia dedikasikan waktu, oke, 2 jam ini aku mau fokus sama Tuhan. Itu masih mending. 2 jam di gereja pun ternyata tidak sepenuhnya untuk Tuhan. Tidak sepenuhnya untuk hal-hal rohani. Sibuk ngurusin pekerjaan, sibuk ngurusin bisnis. Itu menyedihkan, saudara. Dan tidak heran, gereja Tuhan secara general, secara universal mengalami krisis. Sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang kehendak Tuhan dan mana yang kehendak kita sendiri. Dan yang ketiga, tantangan pelayanan generasi masa kini adalah tekanan akademik dan karir. Generasi ini juga menghadapi tekanan besar untuk sukses dalam bidang akademik dan karir sejak usia muda. Menurut laporan American Psychological Association tahun 2018, 45% remaja dan dewasa muda melaporkan bahwa mereka merasa stres dengan tekanan untuk berprestasi dalam pendidikan dan karir. Karena itu saya dengan istri saya berusaha belajar. Ya, bukan karena statistik ini, tetapi justru statistik ini mengkonfirmasi apa yang coba kami lakukan sebagai orang tua. Kami tidak pernah mempressure anak-anak kami menjadi murid yang berprestasi. Lebih penting bagi kami mereka tahu etika dibandingkan prestasi di sekolah. Mereka sopan, mereka tahu berterima kasih, mereka tahu balas budi. Itu jauh lebih baik dibandingkan Anda berprestasi di sekolah, tapi tidak tahu aturan dalam hidup. Buat apa? Haleluya. Dan statistik ini dikonfirmasi, klik, oleh satu survei yang dilakukan oleh Bilangan Research Center. Ini khusus di Indonesia. Kalau Bilangan Research Center itu di Indonesia saja. Kalau tadi Barna Group itu seluruh dunia. Mungkin fokusnya di Amerika. Tapi ini Indonesia, saudara. Dan survei ini mengkonfirmasi bahwa hanya 45% remaja yang merasa tertekan dengan hidup. Apa sih yang paling sering membuat mereka tertekan, membuat mereka khawatir dan takut? 37,5% mengatakan mereka khawatir akan masa depan mereka. Justru mereka tidak terlalu khawatir, 18,4%, bahwa Tuhan akan meninggalkan mereka. Mereka nggak terlalu khawatir. Karena kita harus menyadari bahwa sejak tahun 2000-an mungkin, ya kalau Anda sudah menjadi Kristen cukup lama, kekristenan ini pun ada dinamikanya, ada perubahannya. Kalau Anda hidup sebagai generasi baby boomers, mungkin Anda lebih sering mendengar khotbah-khotbah penghakiman Tuhan. Tuhan murka, Tuhan marah. Itu dulu. Tahun 2000-an sampai ke sini, Anda mungkin lebih banyak mendengar firman Tuhan tentang kasih karunia. Pewahyuan tentang anugerah Tuhan yang ajaib semakin dibukakan.
Sehingga orang tidak lagi takut Tuhan meninggalkan mereka. Kalau dulu kita, ya apalagi GPDI, nanti Tuhan marah loh. Sedikit-sedikit nanti Tuhan murka loh. Oh, nanti Tuhan tinggalkan kamu loh. Sekarang kan udah jarang kita dengar seperti itu kan. Itu dinamika kekristenan. Makanya anak-anak remaja mereka nggak takut Tuhan meninggalkan mereka. Karena mereka punya pemahaman yang lebih firm tentang kasih karunia. Makanya hanya 18%. 14,8% mereka khawatir terhadap dampak dari kesalahan yang mereka lakukan. Kategori yang berikutnya 8,8%. Mereka khawatir, mereka takut, mereka tertekan dengan tekanan, tuntutan, tugas sekolah, kuliah, dan pekerjaan. Ini pun menjadi hal yang sekunder dalam kehidupan mereka. Karena mereka tahu sekolah, kuliah itu hanya alat. Mereka tidak harus berprestasi untuk bisa sukses, tetapi tekanan dari luar berbeda. Dari orang tua, kamu harus berprestasi, kamu harus ranking, kamu harus dapat trofi setiap semester dan seterusnya. Nah, itu berbeda, sudah. Dari diri mereka sendiri, mereka nggak terlalu peduli. 8% mereka khawatir dengan penilaian orang lain, teman, sahabat, pacar, atasan, netizen. Hanya sedikit saja yang mentalnya terganggu kalau diomongin orang. Itu Gen Z zaman sekarang. Zaman dulu mungkin begitu ada satu orang yang gak suka sama kita, kita sudah sibuk membela diri. Anak zaman sekarang bodoh amat. Ya, di satu sisi itu baik. Mereka cuek, ada baiknya. Tapi kecuekan ini seringkali juga menuntun pada perilaku atau gaya hidup yang akhirnya sesuka hati mereka. Karena mereka tidak peduli penilaian orang lain. Ya, ini sisi negatifnya. Dan hanya 4,3% yang tertekan karena relasi dengan orang tuanya. Jadi di sini ada 3 tantangan. Yang pertama tadi kita belajar tantangan yaitu pengaruh teknologi dan media sosial. Yang kedua adalah krisis identitas dan nilai budaya, kebenaran dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, tekanan akademik dan karir tentang bagaimana kita bisa sukses, bagaimana bisa jadi kaya dengan cara yang secepat mungkin. Kalau bisa tanpa harus bekerja keras. Karena generasi sekarang maunya semua instan. Makanya banyak generasi Z itu bekerjanya di perusahaan-perusahaan startup yang pergerakannya cepat, persaingannya ketat. Jarang mereka yang mau kerja di perusahaan yang sudah established, yang sudah stabil, yang dalam tanda kutip membosankan dan menjemukan. Setiap hari datang kantor jam 8, pulang jam 5, itu mereka kurang suka. Mereka suka yang dinamis. Dan ini menjadi tantangan tersendiri juga karena di startup itu kompetisinya, persaingannya sangat-sangat ketat. Dan turnovernya juga sangat tinggi. Pegawai keluar masuk itu sangat cepat. Apalagi kalau Anda tidak bisa bersaing. Tapi di tengah-tengah tantangan yang ada, tadi saya sudah katakan, ada peluang. Peluang inilah yang harus kita fokuskan. Bagaimana kita bisa tetap melayani generasi masa kini. Bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang bertumbuh, terus semakin serupa dengan Kristus. Klik. Ini kita bicara selanjutnya peluang pelayanan generasi masa kini. Klik. Yang pertama adalah kita harus menjadi teladan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang bisa kita lakukan. Tadi dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12, kita semua dipanggil untuk menjadi teladan. Terutama yang senior kepada yang junior, kepada generasi keturunan kita. Apakah kita sudah menjadi teladan yang baik bagi mereka
dalam hal loyalitas, dalam hal kesucian, dalam hal disiplin, dalam hal buah-buah roh. Karena generasi masa kini mencari figur panutan. Mereka adalah generasi yang tidak mudah untuk dibujuk dengan kata-kata. Mereka mau bukti. Mana buktinya? Kenapa omonganmu gak sesuai dengan kelakuanmu? Inilah generasi di mana kita hidup saat ini. Karena itu berhati-hati cara kita ngomong. Pastikan omongan kita konsisten dengan perilaku kita. Kalau memang kita belum bisa sesuai dengan apa yang Tuhan mau, mereka hanya menginginkan kita jujur. Akui juga kelemahan kita. Jangan sok-sokan. Haleluya. Generasi sekarang mereka ingin melihat pemimpin, bukan pemimpin yang sempurna. Ya, tidak ada cacat celah, bukan. Mereka menginginkan pemimpin, kalau pemimpin itu jatuh, dia berani mengakui kejatuhannya. Dia berani mengakui kelemahannya. Aku masih kurang nih dalam hal ini. Aku tidak sempurna juga. Bukan pemimpin yang gak pernah salah yang mereka cari. Bukan pemimpin yang selalu nyalain orang yang mereka cari. Terkadang kita perlu menyalahkan diri sendiri. Mengakui bahwa ya, makanya aku masih manusia. Sama dengan kamu masih manusia juga. Kita semua manusia yang tidak akan pernah sempurna sampai hari pengangkatan atau hari kematian. Mana duluan yang datang terserah Tuhan. Haleluya. Jadi mereka mencari figur teladan yang dapat mereka hormati dan ikuti. Yang hidup dalam integritas, kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Anda rajin ke gereja, Anda rajin melayani, Anda pikir tidak ada yang memperhatikan, anak-anak Anda memperhatikan. Cucu-cucu Anda memperhatikan. Anda pelayanan atau tidak, Anda kasih persembahan dengan benar atau tidak, Anda pikir tidak ada yang tahu, hanya aku dengan Tuhan. Tapi orang-orang di sekitar kehidupan Anda memperhatikan. Haleluya. Karena hidup kita adalah suratan yang terbuka. Kata Korintus, ya kan? Yang dibaca oleh semua orang. Klik. Salah satu kesimpulan survei bilangan Research Center Juni 2024, ini baru beberapa bulan yang lalu, mengenai spiritualitas Gen Z. 2 penyebab utama mengapa Gen Z malas ke gereja. Yang pertama adalah mereka merasa dihakimi karena kurang rohani oleh jemaat yang sok dewasa. Saya rubah bahasanya ini karena hasil survei ngomongnya halus banget. Merasa dihakimi oleh jemaat dewasa di gereja. Kalau Anda masih suka menghakimi, Anda belum dewasa, mohon maaf. Sekalipun Anda sudah puluhan tahun ikut Tuhan, Anda sok dewasa, makanya suka menghakimi. Yang kedua yang membuat orang malas ke gereja adalah, ini bukan hanya Gen Z sebenarnya. Orang malas ke gereja karena banyak kepura-puraan di gereja. Ini yang tadi saya bilang. Makanya kita harus belajar jadi orang yang sekalipun kita pemimpin, sekalipun kita hamba Tuhan, belajarlah untuk jujur. Kalau masih belum bisa, katakan belum bisa. Haleluya. Kalau kita sudah bisa, tidak perlu menghakimi yang belum bisa. Intinya tidak perlu membanding-bandingkan diri satu sama lain. Karena mau tidak mau hidup kita ini dinilai dari luar. Anda mungkin gak peduli dengan penilaian orang. Tetapi kita ini bisa jadi satu-satunya Alkitab yang pernah
orang dunia baca. Mungkin mereka tidak akan pernah duduk, buka Alkitab, buka kebenaran firman Tuhan dan baca sendiri. Mungkin mereka hanya mengamati dari kehidupan orang-orang Kristen. Dan jangan sampai mereka ngomong begini, aku sebenarnya hampir menjadi Kristen. Tapi karena ngelihat kelakuanmu, aku nggak jadi. Ada kan orang yang seperti itu? Mahatma Gandhi. Kalau semua orang Kristen adalah seperti Kristus yang engkau gambarkan, hari ini aku sudah menjadi Kristen, dia bilang. Inilah yang dibicarakan oleh Yakobus tentang iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Kita punya iman, ya. Itu iman Anda menyelamatkan Anda, betul. Tapi pertanyaannya, apakah iman Anda menyelamatkan orang lain? Apakah iman Anda membuat orang lain semakin kepengen dekat dengan Tuhan yang Anda sembah? Atau malah menjauh dari kekristenan? Ini peluang, saudara. Dan kita harus koreksi bersama-sama. Klik. Yang kedua adalah kita harus menggunakan teknologi untuk Injil. Saya sebenarnya malas setiap hari Minggu saya harus gotong-gotong tripod, masuk ke Facebook, live. Buat apa? Capek, males. Apalagi di sini ada yang ngomong juga, ngapain sih rekam-rekam kayak gitu? Nanti kalau putus ngerepotin. Anda tahu yang nonton ibadah kita 600 minimal. Anda di sini berapa orang? Bisa 100 saja, puji Tuhan. Sekalipun mungkin mereka tidak mengikuti ibadah kita dari awal sampai akhir. 600 kan kalau dibiarkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bisa 800, bisa 1000. Bagaimana dengan penggunaan medsos Anda? Anda pakai untuk apa? Pernah nggak bagikan firman Tuhan? Pernah nggak bersaksi tentang Tuhan? Atau justru kita pakai medsos untuk ngomel-ngomel? Ngomelin suami, ngomelin istri, nggak puas dengan anak, nggak puas dengan pemerintah. Tugas kita bukan mengkritik pemerintah. Tugas kita mendoakan raja-raja yang dipilih oleh Tuhan. Anda perlu berdoa untuk 27 November nanti, pilkada. Anda harus berdoa. Tanggal 27 Agustus nanti mereka harus memasukkan dan mendaftarkan pasangan. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Itu Anda harus doakan, bukan untuk mengkritik, bukan untuk gosipin pemerintah. Haleluya. Kita harus dapat menggunakan platform digital untuk menjangkau generasi muda. Bukan hanya generasi muda, tapi segala generasi. Melalui medsos, podcast, video, aplikasi, Alkitab. Makanya saya tidak lelah-lelahnya bikin reel. Kadang itu lelah, saudara. Saya nggak punya banyak waktu untuk buat seperti itu. Tapi saya paksakan diri saya. Saya sempatkan diri saya untuk bikin. Bukan untuk promosi khotbah saya, bukan. Saya sih bodoh amat tentang khotbah saya. Saya nggak peduli tentang popularitas saya. Saya mau mempromosikan kebenaran Tuhan. Haleluya. Kembangkan konten yang relevan. Dan ini memang perlu skill, perlu kreativitas yang menarik di media sosial. Ini yang mungkin kita masih kurang di gereja ini. Yang dapat membantu menjembatani kesenjangan antara gereja dengan generasi
digital saat ini. Makanya saya mendorong, ayo generasi muda Anda yang lebih jago daripada saya main medsos. Luangkan waktu untuk membuat gereja kita, konten gereja kita lebih kreatif dan lain sebagainya. Ini yang saya dorong terus, saudara. Klik. Berikutnya adalah hasil penelitian Bilangan Research Center tentang ekspresi iman Gen Z dan ibadah hari Minggu. Anda tidak bisa mengharapkan Gen Z untuk rajin ke gereja setiap hari Minggu, karena keterikatan mereka dengan ritual ibadah gereja hari Minggu tidak sekuat generasi sebelumnya, generasi baby boomers, X ataupun Y. Tidak bisa. Dan kemudian kita hakimi mereka, oh kamu tidak berjemaat ya, kamu gak rajin ke gereja ya. Gak bisa juga. Anda akan semakin menjauhkan mereka dari gereja, semakin Anda menghakimi mereka. Tapi nanti ada tapinya ya. Keterikatannya tidak sekuat generasi sebelumnya. Generasi Alpha apalagi menunjukkan tendensi yang makin melemah keterikatannya dengan jemaat lokal, dengan ibadah hari Minggu. Namun demikian, klik, jangan salah, generasi Z, Alpha dan seterusnya, ekspresi iman mereka itu jauh lebih komprehensif, tidak terbatas pada ritual ibadah hari Minggu. Mereka bisa mengakses firman Tuhan kapanpun, dimanapun, melalui platform apapun. Ibadah online, rekaman video ibadah, khotbah, belajar firman Tuhan dalam kelompok kecil, refleksi Alkitab, itu tetap bagi mereka itu hal yang penting. Mereka menyadari hal itu. Karena itu tadi dikatakan kita harus menangani hal ini dengan hati-hati, dengan penuh kasih, penuh pengertian. Bukan sekedar menghakimi mereka. Karena ekspresi imannya berbeda. Bagi mereka tidak ada salahnya ikut ibadah online. Kalau perlu, gerejanya pun gereja yang virtual, bukan gereja yang real. Karena di sanalah mereka merasa aman, mereka merasa secure, mereka merasa tidak ada penghakiman, tidak dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kita harus mengikuti ini, saudara. Perkembangan ini tidak bisa kita pungkiri. Dinamika ini tidak bisa kita hentikan. Yang ada kita harus lihat ini sebagai peluang. Yang ketiga dan yang terakhir, klik. Ini merupakan peluang bagi kita semua untuk memperkuat komunitas yang membangun. Dari tadi saya bilang kan, stop penghakiman, stop membanding-bandingkan diri. Dengan cara apa? Bangun komunitas yang membangun, yang saling memperlengkapi. Generasi ini mendambakan komunitas yang autentik. Autentik itu yang jujur, apa adanya. Kalau salah ya salah. Kalau benar, benar. Ya bilang ya, tidak bilang tidak. Haleluya. Jangan tidak bilang ya karena nggak enak hati. Autentik dan mendukung, suportif. Gereja harus menjadi tempat di mana mereka merasa diterima. Kita semua kepengin bisa diterima, bukan? Kita mau dihargai, kita mau didorong untuk berkembang. Membentuk kelompok kecil, kelompok pelayanan, atau komunitas yang punya minat khusus. Ya, ini yang perlu kita kembangkan di gereja kita, yang berfokus pada pengembangan spiritual, keterampilan, dan kepemimpinan. Bagaimana caranya? Klik. Bagian penting di dalam menciptakan komunitas di gereja yang membangun adalah yang pertama, memberikan penyadaran kepada kita semua, warga dewasa
dewasa di sini artinya yang sudah lama jadi Kristen, khususnya parents, khususnya orang tua, untuk menjadi mentor, menjadi teladan yang baik bagi Gen Z. Melibatkan mereka dalam merangkul Gen Z, melibatkan kita semua dalam merangkul Gen Z, menjauhkan penghakiman dan kepura-puraan, less judgment and more authentic. Biar kita semua diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan, dimulai dari lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga kita. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita, mengarahkan mereka kepada kebenaran firman Tuhan. Cinta pada pelayanan, cinta kepada Alkitab, cinta berbuat baik dan mengembangkan buah-buah roh di dalam kehidupan mereka. Dimulai dari kita sebagai orang tua, menjadi teladan yang baik di dalam kesetiaan, di dalam kesucian, di dalam kebenaran. Haleluya. Klik slide yang terakhir. God bless you. Haleluya. Terpujilah Tuhan.